Ada satu kasus lagi. Suaminya yang konseling ini sebetulnya. Udah lama baru ingat-ingat. Suaminya bahasa kasihnya hadiah. Wow. Hadiah. Hadiah sama bahasa kasihnya pelayanan, ya. Istrinya bahasa kasihnya sentuhan fisik dan bahasa keduanya pujian. Ya. Istrinya tuh ngeluh terus. Dia merasa suami saya nggak cinta sama saya gitu ya. Karena apa? Bahasa kasih berbeda. Suami bahasa kasihnya apa tadi? Beri hadiah dan pelayanan. Istrinya sentuhan fisik dan pujian. Ini nggak berhijab istrinya ya. Suatu ketika istrinya minta izin sama suaminya untuk latihan fitness dengan personal training. PT. Dan personal trainingnya laki-laki. Suaminya karena nggak dong tentang bahasa kasih, dia iyain aja. Ya boleh deh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Personal training akan sentuh dia. Salah ibu, begini, betulin tangannya. Salah ibu, belakangnya, betulin. Personal training kan gitu. Perutnya bu, betulin. Ibu udah 1 bulan kan, udah 1 bulan fitness. Ya ampun ibu, udah cantik banget. Kena nggak tuh bahasa kasihnya? Sentuhan fisik dan pujian. Kira-kira terjadi hal-hal yang diinginkan nggak? Itu langsung baterainya ngecas. Jatuh hati nggak sama pitinya ini? Pernikahan sudah 7 tahun. 7 tahun dia tidak dapat bahasa kasih yang sentuhan fisik dan pujian. Suaminya tetap ngelayanin. Suaminya ngelayanin loh, jangan salah loh. Uang belanja dikasih ya, AC rusak dibetulin sama suaminya. Pelayanan bukan itu. Tapi kalau bahasa kasih utama pasangannya bukan pelayanan, itu tetap dia tidak rasa dicintai. Ini seringnya jadi sumber masalah juga. Selain hal-hal yang lain tadi yang tentang watak suami laki perempuan. Ya, ini baru saya kasih di Rumil ya, kenapa? Sudah mendalam di Rumil ini. Tempat lain belum lah. Kecuali kalau sudah dengar YouTube ya. Jadi cek dulu bahasa kasih suami. Sudah dapat? Yang kedua apa? Sekarang sudah bisa cek bahasa kasih anak sendiri masing-masing. Yang pertama dan kedua. Lakukan charge baterai setiap hari dengan bahasa kasih yang mereka utamakan. Bisa jadi apa Bu Aisyah? Itu anak akan jadi anak soleh, soleha. Itu anak akan menjadi anak yang merasa kebutuhan emosionalnya terpenuhi. Saya 21 tahun ngurus narkoba ya Bu, 3 tahun terakhir LGBT. Itu ternyata karena orang tua, salah satunya ya, tidak ngerti bahasa kasih anak. Anak yang gak suka dikasih hadiah, cuman senang dikasih waktu dan pujian, oleh ibunya dikasih hadiah terus. Senang sih, cuman sayang, bunda beliin sesuatu. Karena ibunya bahasa kasihnya kan hadiah. Anaknya gini doang. Oh. Kenapa? Karena bahasa kasih anak ini adalah waktu. Ibunya, udah ya bunda pergi ya. Menurut bundanya hadiah sudah cukup. Itu anak cuma gini doang. Taruh aja di lemari. Karena bahasa kasih utama dia bukan hadiah. Tapi ya kalau anak yang pertama misalnya bahasa kasih utamanya hadiah, itu kelihatan Bu, ibu kasih hadiah tuh langsung loncat-loncat, mukanya berbinar ya, dan dia hadiah itu sangat selalu dia simpan. Ibu, siapa yang masih pakai cincin kawin? Coba lihat tangan ya. Itu kemungkinan besar bahasa kasih pertama atau keduanya hadiah itu. Karena orang yang tidak bukan bahasa kasih pertama dan keduanya hadiah, itu nggak suka pakai. Kasihan banget ibu udah nggak muat. Makanya zaman dulu bagus cincin yang zaman dulu tuh, bisa digedein. Iya kan? Karena sederhana banget. Besi, emas digedein. Ya, iya. Saya bahasa hadiah itu nomor berapa ya? Nomor 5 lah. Makanya kalau suami nggak kasih apa-apa nggak apa-apa juga. Asal dipeluk aja sebentar, udah beres. Udah itu.
kasih hadiah. Sebentar, saya ingat dulu ya, ada nggak ya? Enggak. Tapi nggak marah. Ya, iya. Terus saya nggak dipuji pun nggak marah. Nggak marah. Karena bukan itu bahasa kasih utama saya. Aja 15 menit ngobrol-ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa-ketawa, dipeluk sebentar beres. Charge langsung. Ya. Terus banyak yang bisa saya lakukan. Saya bikin modul, saya nulis buku. Ya, semangat. Kalau bahasa kasih suami kita pelayanan, ibu harus minimal pas dia di rumah layani. Minumnya lah, makannya lah, apanya lah. Ya. Biasanya suami yang bahasa kasihnya pelayanan seneng banget bebenah. Seneng banget bebenah. Maka terpaksa kita ikut berdiri bebenah. Aduh, saya kalau lihat dengar kotak-katik, saya tanya sama khadimat saya, Mbak, Bapak lagi ngapain? Rapiin lemari. Hah? Rapiin lemari? Aduh. Supaya ikhlas istighfar, Bu. Karena menurut saya ngapain lapin lemari Ramadan ntar aja apa sih? Gitu kan? Karena bahasa kasih saya bukan pelayanan menurut saya. Menurut suami saya sebagai bahasa kasih pelayanan harus bersih rumahnya gitu kan. Ya ampun, dalam hati saya, Mbok ya duduk-duduk di sini sama bininya. Karena bahasa kasih kedua saya waktu. Akhirnya kita bikin, karena dia pelayanan saya waktu, maka saya bebenah sambil bikin waktu yang menyenangkan. Ya, hehehe. Ya sekali-sekali saya deketin diri gitu ya. Peluk ya. Kotor tangan, biarin pakai ini. Ya, itulah namanya mensiasati atau ngatur strateginya agar bahasa kasih keduanya terpenuhi. Ini apa sih yang terjadi sebetulnya di otak kita, Bu? Di otak kita, ya. Nah ini di otak kita, watak di sini kan kita selama ini kita jejalin ini ya, watak di sini, emosi di sini. Ya, di sini ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman, ya kan? Ya, ini ada lobus temporalis. Lobus temporalis itu isinya kan Asmaul Husna, ya. Yang bagus atau yang dahsyatnya dalam Islam, agar bahasa kasih itu semua juga terpenuhi, maka kita nyalakan Asmaul Husna. Terutama apa, Bu? Ya namanya juga bahasa kasih, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya di sini. Itu tambahannya kita. Nah, tetapi menghadapi anak-anak yang belum bisa lagi kita suruh untuk selalu berzikir, ya, maka kita harus tahu bahasa kasih dia apa. Agar apa? Agar dia ya merasa dicintai, gitu. Dengan bahasa yang benar. Sama kalau saya pergi ke Cina, ya. Saya terpaksa harus belajar sedikit bahasa Cina untuk bilang I love you-nya, ini gitu kan. Ya. Harus belajar sedikit lah untuk kita mengadaptasi supaya dia ngerti. Sampai sini bisa sepakat ya, Bu? Zaman dulu nggak belajar kayak gini ya, Bu? Pokoknya, cuman kenapa awet-awet zaman dulu ya? Nggak ada media sosial. Iya tuh, Ibu berapa tahun, Bu? 60 tahun? 50 tahun, subhanallah, Masya Allah. Karena zaman dulu itu tadi itu, faktor-faktor pencetus luarnya yang nggak ada. Ya, alhamdulillah. Kalau zaman dulu, bapak-bapak kalau memang dia pergi keluar kota dan susah baliknya, dia jelas-jelas nikahin. Kakek saya orang Makassar, tapi dia selalu misalnya ya ada tugas ke Malaysia, dia nikah juga di Malaysia, tapi jelas. Gitu. Oke, ada lagi? Satu lagi. Oh, di depan.